لله. الحمد لله الذي جعلنا من الناسخين وأسهمنا العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Segala puji, segenap garisan puja dan puji kita serahkan kepada Ilahi Rabb, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa landasan, matahari bersinar terang, bintang pun berkelap-kelip di malam hari. Salawat berserta salam sama-sama kita haturkan kepada seorang revolusi Islam sedunia yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju gerbang Islamnya. Beliau adalah King of the King, Best of the Best, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama zaman yang menjadi panutan ikutan umat di akhir zaman. Salam takzim dan penghormatan terutama sekali kepada kepala sekolah, bapak, ibu guru, dan tidak lupa juga kepada siswa dan siswi yang telah hadir pada hari yang berbahagia. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Al-Fakir menguraikan sebuah syarahan yang bertema Wajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga anak. Anak merupakan bagian dari keluarga yang merupakan miniatur dari kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, anak sering menjadi kebanggaan, harapan, dan tempaan kedua orang tua. Namun sayang hadirin, saat ini tidak sedikit anak yang menjadi bumerang bagi kedua orang tua, sehingga dambaan orang tua kepada anaknya sebagai seramratul qulub, si buah hati, belahan jantung, penerus cerita, dan pelanjut sejarah hilang, lenyap, tidak berbekas. Semua itu disebabkan karena anak tidak mau menghormati, tidak peduli, enggan berbakti, bahkan mengabaikan tugasnya sebagai seorang anak. Sesuai dengan rujukan Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memutuskan janganlah menyembah kepada selain Dia. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia tua. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, jangan membentak mereka, tetapi berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Demikian firman Allah tentang birrul walidain. Kita kaji lebih dalam. Jika dilihat dari perspektif ilmu balaghah, pada ayat tadi terdapat unsur nafi dan isbat, yaitu pada kata Allah ta'budu illa iyyah. Kemudian di dalam ayat ini terdapat dua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama, perintah untuk menyembahnya. Kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Ayat tadi menjelaskan. Pertama, dilarang mengatakan kepada keduanya karena akan menyinggung perasaan
kedua, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang sopan dan indah. Kepada keduanya perkataan yang mulia, penuh sopan santun dan rasa hormat. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Muncul pertanyaan, bagaimana sifat anak zaman sekarang apabila kita kaitkan dengan maksud ayat tersebut? Ternyata hadirin, anak-anak zaman sekarang apabila kurang pendidikan agamanya, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kurang terkontrol, tidak merasakan bahwa hal itu jelas-jelas berdosa. Namun fakta yang marak akhir-akhir ini bukan saja mengeluarkan kata-kata yang kurang terkontrol, tapi ada yang sampai hati memukul, menampar, menendang, menganiaya, membantai. Bahkan ada yang tega membunuh kedua orang tuanya tanpa peri kemanusiaan. Na'udzubillah min zalik. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tuamu, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tuamu. Lebih jauh lagi, Allah memberikan statement dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya pada usia 2 tahun. Agar kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Ternyata ada 2 penyebab kita diharuskan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Pertama, karena ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah lemah selama 9 bulan. Bayangkan hadirin, 9 bulan itu bukan waktu yang singkat. 9 bulan itu artinya 9 kali 30 hari kali 24 jam kali 60 menit. Sedangkan kemana-mana selalu dibawa. Ke pasar kita ikut, ke kantor kita ikut, bahkan sampai tidur pun kita menempel pada perut ibu. Kian hari kian membesar. Kedua, sampailah saat yang ditunggu-tunggu kita lahir ke dunia ini. Renungkan hadirin, kita dibesarkan dalam pelukan dan dekapan kasih sayang orang tua yang tiada terhingga. Pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, padahal sejarah telah mencatat tidak ada kebahagiaan seorang anak pun tanpa doa restu kedua orang tuanya. Siapa itu Kan'an yang ditenggelamkan Allah dengan banjir? Siapa itu Alqamah, seorang sahabat Nabi yang soleh, tapi sulit keluar ruh ketika hendak meninggal dunia? Siapa itu maling kundang yang diketuk menjadi batu? Mereka itu ialah sosok anak yang durhaka sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, tidak ada anak yang selamat kalau masih membudayakan sifat angkuh, sombong, tinggi hati di depan ibu sendiri. Alhamdulillah untuk menciptakan anak yang soleh. Banyak yang dilakukan pemerintah kita, baik melalui jalur formal atau non-formal. Misalnya dibangun organisasi-organisasi keislaman. Inilah upaya yang harus kita dukung dalam rangka menciptakan kesinambungan dalam keluarga. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 21, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak sedikit pun mengurangi dari amal baik mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Maka dari uraian pidato saya tadi, dapatlah kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua bukanlah
hal yang asing pada masa kini. Karena kita tahu bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tuamu dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tuamu. Jika kamu ingin mencapai syurga Allah, maka jadikanlah orang tuamu layaknya sebagai raja dan ratu. Walaupun berbagai cara berbuat baik kepada kedua orang tua, di antaranya ialah berkatalah dengan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang sopan dan indah, enak dikala didengar, tersentuh bila dipahami. Kedua, begitu banyak jasa orang tua terhadap anaknya. Ia melahirkan